ayat yang sebelumnya ini, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Sesungguhnya kiamat itu pasti datang. La raiba fiha, tidak bisa dilakukan lagi dengan kedatangan hari kiamat. Wa anna Allah, dan sesungguhnya Allah yab'atsu man fil qubur, akan membangkitkan orang-orang yang ada di dalam kubur. Inilah yang memang pasti akan terjadi kepada alam semesta, yakni adanya hari kiamat. Dengan pernyataan Allah inilah bahwa tidak ada keraguan lagi. Seseorang yang meninggal dunia dan mati ini akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dan ini pula tidak terkecuali siapapun orangnya. Pangkat dan jabatan yang pernah disandangnya, kedudukan yang tinggi yang pernah ia duduki, ini tetap tidak akan bisa mempengaruhi kebijakan Allah, kecuali di waktu hidup yang ada pada suatu kedudukan itu memanfaatkan kedudukan untuk kepentingan akhiratnya, untuk kepentingan agamanya, sehingga disitulah banyak amal jariyah yang ditinggalkan, banyak amal-amal baik yang dilakukan yang merupakan amal yang bisa diharapkan pahalanya di akhirat. Makanya dalam sebuah keterangan itu dikatakan tuba liman tarokad dunya qabla ayat rukahu. Sungguh beruntung orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Berikutnya, sungguh beruntung orang yang meninggalkan jabatannya sebelum jabatan itu meninggalkannya. Apa maksud dari kata-kata itu? Kata-kata hikmah itu apa? Bahwa orang yang meninggalkan dunia sebelum ia ditinggalkan oleh dunia, ketika ia punya harta benda yang melimpah ruah, maka harta bendanya ini tidak mempedayanya, tidak mencintainya, justru diinfakkan untuk kepentingan akhirat. Ketika ia kaya, pandai memanfaatkan harta itu tidak untuk kesenangan pribadinya, tapi dipergunakan untuk kemajuan agama dan membantu sesama, membantu orang-orang miskin dan yatama, orang-orang yatim. Maka beruntung orang yang meninggalkan dunia tidak hanya untuk digunakan berfoya-foya untuk dirinya, tapi ditinggalkan untuk kepentingan pribadinya hanya untuk orang lain dan untuk kepentingan agama, demi nanti bisa kita rasakan di akhirat.
akhirat. Qabla ayatrukahu, sebelum dunia meninggalkannya. Kadang-kadang orang kan begini. Ketika kaya, dia pelitnya bukan main. Demennya sama dunia itu luar biasa. Giliran dia sudah bangkrut, menyesal. Aduh, saya dulu hilaf. Kenapa dulu sewaktu kaya kok tidak rajin infak? Ketika sudah bangkrut sadar. Ketika sudah jadi orang yang tak berpunya lagi, menjadi orang yang tidak kaya raya lagi. Setelah dunia meninggalkannya, harta bendanya sudah habis, baru sadar mau membantu ini dan itu, ya kaset. Makanya orang yang beruntung, orang yang ada pada kondisi kaya raya, tapi dunia itu, harta benda itu tidak untuk kesenangan pribadi. Dan tidak mencintai dunia itu, tapi untuk kepentingan masyarakat, kepentingan agama, kepentingan nanti di akhirat. Mendermakannya. Berikutnya, betapa untung pula orang yang memiliki suatu jabatan, memanfaatkan jabatan itu untuk kepentingan agamanya. Sebelum jabatan itu meninggalkannya. Dulu ketika dia jadi pejabat, jadi orang penting, jadi orang yang memiliki suatu otoritas kebijakan dalam suatu hal, karena pemangku suatu kepentingan di tempat itu, dia lupa. Tidak berbuat banyak kepada umat Islam, kepada agamanya, kepada orang kaya, kepada orang miskin, dan kepada anak-anak yatim. Tidak peduli itu. Hanya dalam keinginan dan di pikirannya hanya bagaimana dia terus karirnya terus cemerlang, sehingga lupa kanan kiri, lupa saudara, lupa agama, lupa orang kaya, lupa orang miskin, lupa orang anak yatim. Begitu sudah pensiun, ingat, aduh iya, saya waktu dulu jadi ini, kenapa ya? Lah, inilah penyesalan yang sudah tidak ada berartinya sama sekali. Maka dua hal kata-kata itulah, beruntung orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Beruntung orang yang punya jabatan, tidak untuk kepentingan pribadinya, tapi untuk kepentingan akhirat, kepentingan umat Islam, kepentingan orang yang tidak punya, memberikan kebijakan-kebijakan dalam waktu ia memimpin, dalam menjabat, untuk mensejahterakan masyarakat, mensejahterakan orang-orang miskin, dan juga tempat-tempat ibadah. Ini sangat beruntung. Yang pada gilirannya nanti setelah jabatan itu selesai, banyak peninggalan-peninggalan yang bisa memberikan suatu kebaikan di akhiratnya nanti. Untuk itu yakinlah wa annasa'ata atiyatul la raiba fiha. Wa annasa'ata, sesungguhnya kiamat pasti akan datang. La raiba fiha, tidak lagi tidak diragukan. Pasti datang. Wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Allah nanti akan membangkitkan orang-orang yang ada di dalam kubur. Wa nazala lan temurun fi Abi Jahlin ing dalem gunemane Abu Jahal. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Wa minan nasi lan iku setengah saking manungsa, man utawi wong yujadilu kang madoni sapa siman fillahi ing dalem kuasane Allah
bi ghairi ilmin kalawan tanpa ilmu atau kalawan tanpa ilim atau weruh, wala hudan lan ora oleh pitutuh ma'ahu serta man, wala kitabin lan ora kelawan nganggo kitab munirin kang madangi. Lahu iku tetep kaduwe kitab nurun utawi cahaya, mahu kang tetep ing dalem sertane man. Ayat ini turun ketika Abu Jahal berbicara tentang sesuatu yang tak berdasarkan ilmu dan pengetahuan yang benar. Apalagi dia mau dapat hidayah, tidak sama sekali. Wala kitabim munir, dan juga tidak berdasarkan kitab-kitab Allah yang jelas-jelas dapat memberikan suatu penerang cahaya yang sangat hebat. Lah, mereka orang-orang kafir banyak yang memberikan suatu penjelasan, bermujadalah, berdebat, beradu argumen, beradu pendapat untuk memberikan berita-berita hoax kepada penganut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabar-kabar bohong, debat mereka dengan orang-orang yang sudah menganut Islam, digodanya bagaimana dia lepas dari agama Islam. Abu Jahal melakukan itu kepada orang-orang yang sudah menganut agama Islam. Mereka diracuni, mereka dicemooh, orang-orang Islam dicaci maki, dicela dan ditertawakan, serta diajak untuk berdebat, beradu argumen. Argumen Abu Jahal bi ghairi ilmin, tanpa dasar ilmu, tanpa dasar pengetahuan yang benar. Kenapa? Wala hudan, tentunya mereka dari orang-orang kafir, rombongan Abu Jahal itu tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, dan juga mereka wala kitabim munir, tidak menggunakan dasar kitab Allah Subhanahu wa taala yang jelas-jelas dapat menerangi kehidupan kita semua. Kenapa orang-orang jahiliyah, kenapa orang-orang seperti Abu Jahal ini berlaku demikian? Karena hatinya memang iri, hatinya hasud, hatinya tidak baik. Ia menginginkan Nabi tidak ada penganutnya. Itulah yang dilakukan Abu Jahal kepada umat Islam waktu itu. Musuh bebuyutan Nabi kita ini yang senantiasa mengobok-obok keimanan orang Islam waktu itu. Makanya turun ayat, wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudaw wala kitabim munir. Ayat inilah yang menjelaskan apa yang mereka argumenkan adalah tidak berdasar keilmuan yang benar,
lagi pula mereka jauh dari hidayah Allah karena tanpa pula ia gunakan argumennya dengan dasar yang tepat, tidak menggunakan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita semua dapat mempelajari Al-Quran dengan tafsirnya. Tentu itu akan membantu kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi pula dengan memperbanyak mengkaji Al-Quran, ini semakin pula mempertajam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran inilah pegangan kita di dalam mengarungi hidup dan kehidupan di dunia ini, agar kita semua bisa selamat dari dunia sampai akhirat. Abu Jahal ini hanyalah alam kunyah. Hanya kunyah saja. Nama dirinya adalah Amr bin Hisham. Makanya Abu Jahal ini yang membuat ulah dalam semua hal. Terus kalau dipanggil dengan Abu Jahal. Itu saja mungkin yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini, mudah-mudahan manfaat barokah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabatin lana fi dinina Rabbana anfa'na Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina Rabbana anfa'na Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واستجب دعاءنا واصل مقاصدنا واقض جميع حاجاتنا وتمم آمالنا واشف مرضانا وسعي جسادنا ونور قلوبنا وانفع بارك بعلومنا ببركات الفاتحة استعينوا بالصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم صل على